Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Indonesia hari ini kembali kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-14 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rencananya Menteri BUMN Erick Thohir akan memberikan statement terkait dengan kedatangan vaksin kali ini. Kami akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana situasi dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, Mirsa, hari ini kembali Indonesia mendatangkan vaksin tahap ke-14 untuk mempercepat program vaksinasi dari pemerintah, dan rencananya siang ini Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, Erick Thohir, yang akan menyambut vaksin yang sudah tiba. Dan sepertinya saat lagi Menteri BUMN Erick Thohir akan menyampaikan statement kepada awak media yang sudah hadir. Dan sebelumnya pada tanggal 25 Mei lalu kita juga sudah kedatangan vaksin sebanyak 8 juta dosis, yaitu vaksin Sinopharm dari Tiongkok dalam bentuk book. Ini kemudian menambah jumlah dosis vaksin yang sudah diterima Indonesia sejauh ini, yaitu 83,9 juta dosis. .83,9 juta dosis ini terdiri dari Sinovac 3 juta dosis, AstraZeneca 6,4 juta dosis, Sinopharm 1 juta dosis, dan juga tahap ke-13 sebelumnya, yaitu pada tanggal 25 Mei lalu juga sudah kedatangan vaksin Sinovac 8 juta dosis. Hari ini kita kedatangan lagi vaksin yang akan dimanfaatkan untuk bangsa Indonesia. Saya didampingi oleh Kepala Bea Cukai, Ibu Firnarni, dan Ibu Direktur dari Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Agusdini. Seperti yang kita ketahui, alhamdulillah sampai saat ini Indonesia sudah mempunyai 75,9 juta vaksin, di mana dari 75,9 juta itu kalau satu rakyat Indonesia mempergunakan 2 dosis, berarti itu cukup buat 37,5 juta. Alhamdulillah, pemerintah dibantu rakyat semua, kita sudah mendapatkan vaksinasi ya sebesar 26,9 juta sudah divaksin sekarang. Nah, tentu ini terus akan kita tingkatkan. Apalagi kalau kita lihat daripada respon perbandingan kita dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, kita adalah satu negara Asia Tenggara yang vaksinasinya sudah tinggi. Apakah kita berpuas diri? Tidak. Karena kalau kita lihat perbandingan kita dengan vaksinasi daripada negara besar lain seperti China, Amerika, kita masih di bawah. Nah, ini yang kita harus terus tingkatkan. Karena kita tahu dengan vaksinasi justru ini membantu kita apa? Mencegah daripada penularan, mencegah dari kematian. Dan yang terpenting juga untuk ekonominya sendiri, kita bisa mengurangi tadi pelepasan dari pengurangan tenaga kerja supaya kita bisa mempercepat ekonomi kita balik. Pemerintah sejak awal konsisten dengan program Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, Indonesia Tumbuh. Jadi dalam penanganan vaksinasi atau penanganan pandemi ini adalah yang terpenting. Vaksinasi game changer. Tetapi vaksinasi tanpa didukung oleh protokol kesehatan oleh masyarakat, ini menjadi sesuatu yang tidak bisa sustainability atau berkelanjutan. Jadi saya berharap tentu dengan kerja keras pemerintah, kami berharap rakyat Indonesia juga bisa bergotong royong. Kita berharap juga dengan tadi percepatan vaksinasi ini,
kita mengharapkan Indonesia secara ekonomi bisa tumbuh lagi. Prediksi pemerintah tahun ini kita akan mulai tumbuh lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu 4-5% di akhir tahun ini. Kami berharap juga dukungan daripada masyarakat segala golongan, kembali tadi disiplin daripada protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Sebagai info terakhir, saya ingin menyampaikan kami sesuai dengan penugasannya Kementerian BUMN, kita terus bekerja keras untuk mendapatkan vaksin merah putih. Yang sekarang kita bekerja sama dengan 5 universitas dengan 2 lembaga penelitian. Tidak cukup di situ, kami juga membuka diri bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Karena kita ingin juga bisa memproduksi vaksin sendiri, tidak hanya vaksin impor. Insya Allah kerja keras ini kita bisa lihat nanti di akhir tahun dan awal tahun depan apakah kita bisa ada kemajuan dengan vaksin merah putih ataupun vaksin kerjasama dengan pihak lain. Saya terima kasih mengucapkan kerjasama yang luar biasa daripada Menteri Kesehatan, dari pihak Kementerian Keuangan yang selama ini bersama BUMN berjibaku untuk memastikan daripada vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, baru saja kita mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang menyambut kedatangan vaksin COVID-19 tahap 14. Dan memang betul yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, memang Indonesia paling banyak memberikan vaksin kepada masyarakat. Menurut informasi yang kami dapatkan ataupun data dari DOH per 22 Mei bahwa Indonesia menempati urutan pertama yang paling banyak memberikan vaksin kepada masyarakat. Seperti data yang disampaikan Menteri BUMN, sejauh ini sudah ada 26,9 juta warga Indonesia yang sudah divaksin. Namun kita masih belum boleh berpuas diri karena masih jauh dari target yang ditetapkan. Diharapkan vaksin yang didatangkan ke Indonesia bisa terus ditingkatkan.